Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aranirsyanud Putrinur, mahasiswi Universitas Sari Mulia dari Fakultas Kesehatan, Prodi Sarjana Kebidanan, semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang apa sih itu menstruasi dan bagaimana cara memahami siklus dan fase menstruasi. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Seperti yang sudah teman-teman lihat di layar kaca, menstruasi adalah proses terjadinya pendarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulan, kecuali pada saat hamil. Menstruasi itu tersendiri terbagi menjadi 4 fase dan 3 siklus. Dan di slide berikutnya, saya akan menjelaskan keempat fase dari menstruasi tersebut. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini tidak dibuahinya sel ovum atau sel telur. Di fase ini, kadar hormon progesteron menurun, sehingga menyebabkan terjadinya peluruhan dinding rahim, atau bisa disebut juga dengan menstruasi, yang terjadi selama 3-7 hari ke depan. Di dalam fase ini pun, kadar hormon FSH atau LH meningkat. Next, setelah fase menstruasi, fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau bisa disebut juga dengan fase folikuler. Ketika sel ovum atau sel telur sudah matang, maka hormon FSH dan LH mengalami penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Dan di fase ini pun dinding rahim ikut mengalami penebalan. Next. Memasuki fase yang ketiga, fase ovulasi. Di fase ini, setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Dan pada fase ini pun, hormon LH mengalami pelonjakan kenaikan. Hal ini menyebabkan folikel-folikel pecah dan mendorong sel ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Next. Oke, baik. Berikutnya kita memasuki fase terakhir, yaitu fase pasca ovulasi. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel ovum atau sel telur dan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Pada fase inilah yang menandakan tubuh dalam masa subur. Dan setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu oleh hormon estrogen untuk menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan, korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi pada berikutnya. 4 fase sudah selesai saya jelaskan, dari fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan yang terakhir yaitu ada fase pasca ovulasi. Dan berikutnya di sini saya akan menyebutkan 3 siklus dari menstruasi. Next. Ketiga siklus tersebut yaitu siklus ovarium, siklus hormon, dan yang terakhir ada siklus uterus. Seperti yang kalian sudah ketahui, bahwa di sini ada tabel yang menjelaskan tentang siklus menstruasi dan fase menstruasi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada kurang materi yang dari saya sampaikan, saya memohon maaf atas semua kekurangan. Di sini saya juga masih belajar untuk bisa lebih mengetahui
Apa sih itu menstruasi dan bagaimana proses fase dan siklus menstruasi? Saya Rani Irsyanud Putri Nur. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.